Selanjutnya telah hadir juga bersama kita narasumber yang akan menyampaikan materi yang tidak kalah seru dan pentingnya, yaitu tentang simulasi teknis penetapan predikat kinerja tahunan yang akan disampaikan oleh Mbak Amarina Ananda Baskoro. Kepada Mbak Amarina, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Zelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Amarina Ananda Baskoro atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Riri. Pada sesi kali ini, setelah yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian sebelumnya terkait dengan adanya fitur baru ataupun adanya penyempurnaan dari penetapan predikat kinerja tahunan, saya akan mencoba untuk mensimulasikan apa saja yang ada di platform pengelolaan kinerja, di mana nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan. Di mana tadi sebelumnya dari sisi substansinya sudah dijelaskan oleh Mas Tian, dan harapannya Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan gambaran terkait dari bagaimana caranya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan di 2024 ini. Mungkin ini sedikit merekapitulasi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Tian gitu ya. Dari penetapan predikat kinerja tahunan akan dilakukan dengan mempertimbangkan predikat di periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan hanya bisa dilakukan jika terdapat nilai lengkap periode 1 dan periode 2. Apabila baru diangkat di periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan menggunakan predikat kinerja yang tersedia. Predikat tahunan akan diberikan per NPSN, namun jika kepala sekolah menduduki jabatan definitif di NPSN berbeda, maka periode 1 dan periode 2, maka rekomendasi predikat tahunan dan penetapan tahunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan periode 1 dan periode 2. Dan itu menjadi rekomendasi predikat tahunannya. Kurang lebih seperti itu, dan izinkan Mbak Sagita saya untuk men-take over share screen ya. Terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat sebetulnya untuk tampilannya nantinya akan sama begitu ya, dari baik itu kepala sekolah dan juga kepala dinas sebagai atasan. Jadi mungkin saya akan memsimulasikannya di satu kali saja, di mana nantinya Bapak Ibu atasan itu dapat melihat tampilannya pada di bagian sebagai pejabat penilai kinerja. Ada di bagian sini ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya Bapak Ibu bisa melihat setiap posisi dari Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu lihat untuk penetapan predikat kinerja tahunan, itu dapat dilihat di bagian atas ini. Untuk saat ini menu ini sudah muncul di tampilan pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini belum ada predikat yang siap dikirim. Kalau misalnya kita cek ke penetapan, ini ternyata untuk predikat kinerja Juli sampai Desember untuk beberapa guru ini belum tersedia. Itu berarti untuk predikat kinerja yang periode sebelumnya itu belum ditetapkan. Oleh karena itu, mungkin saya ingin kilas balik sedikit untuk melakukan penetapan predikat kinerja untuk Juli sampai Desembernya. Kita balik lagi ke sebagai pejabat penilai kinerja, dan kita akan lakukan penilaian. Dan kalau misalnya kita lihat di sini tinggal melakukan penetapan karena untuk predikat kinerja organisasinya sudah dilakukan. Kita lihat berarti ini predikat kinerja organisasinya sudah centang hijau. Kita klik mulai untuk melakukan penetapan predikat kinerja. Ini mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu di periode sebelumnya. Kita kirim.
klik lanjut. Oke, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, apabila tadi penetapan predikat kinerja yang periode kedua sudah dilakukan, untuk penetapan predikat kinerja tahunannya, itu tombolnya sudah terlihat berubah, ada tombol untuk lakukan penetapan. Dan ketika kita cek dan lakukan penetapan, untuk predikat kinerjanya itu sudah terisi gitu ya, dan ini disimulasikan bahwa 3 guru itu sudah melaksanakan atau melakukan atau mendapatkan pengelolaan kinerja dan predikat kinerja dari 2 periode. Kalau misalnya kita lihat di sini ada 2 guru yang belum mendapatkan predikat itu karena dari sisi penilaiannya belum selesai. Tapi itu bisa dilakukan, dan untuk guru-guru yang sudah menyelesaikan itu bisa dikirim terlebih dahulu dan sisanya nantinya akan menyusul. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena ini dapat dilakukan berkali-kali apabila ada guru-guru yang sudah selesai, sehingga Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu maupun kepala sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing itu bisa mendapatkan predikat kinerja tahunannya secepatnya. Dan selanjutnya untuk melakukan penetapan predikat kinerja tahunan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa tabel, di mana ini tadi untuk predikat kinerja dari setiap periodenya, dan juga ini ada rekomendasi predikat kinerja tahunan. Di sini itu merupakan hasil dari rekomendasi yang sudah diberikan sistem, dan mungkin tadi dari sisi penilaiannya sudah dijelaskan juga oleh Mas Tian. Nah, tapi apabila Bapak Ibu ingin merubahnya, itu masih bisa, karena lagi-lagi untuk penilaian atau predikat kinerja tahunan ini sesuai dengan hasil penilaian Bapak Ibu atasannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, apabila rekomendasi predikat kinerjanya baik dan ternyata ingin mengubah, Bapak Ibu bisa klik ubah predikat kinerja di sini. Kita klik, dan di sini ada pilihannya, dan tadi rekomendasinya itu baik dan bisa diubah sesuai dengan keinginan dari atasannya. Misalnya kita ubah menjadi sangat baik, kita klik simpan. Nantinya di sini ada perubahannya di sini. Apabila tidak ada perubahan pun juga bisa, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu melakukan perubahan. Selanjutnya, kita lihat juga bahwa untuk predikat kinerja ini direkomendasikan untuk sesuai dengan hasil predikat kinerja organisasi gitu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa dianjurkan untuk memberikan predikat kinerja organisasi yang sesuai dengan arahan dari predikat kinerja organisasinya. Nah, kalau misalnya begitu, kita lanjut lagi untuk melakukan penetapannya. Nah, untuk penetapannya ini nantinya akan dilakukan secara gelondongan gitu ya, sesuai dengan nama-nama guru atau kepala sekolah sebagai pegawai yang memang sudah menyelesaikan seluruh tahapan dari pengelolaan kinerja dari 2 periode. Jadi kita klik mulai kirim. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk rekapitulasinya, untuk yang sangat baik ada berapa, yang baik ada berapa, dan seterusnya. Ini ada nama-nama yang tadi juga, dan ketika memang sudah ingin mengirimkan, ini tinggal klik lanjut kirim, dan ketik kalimat konfirmasinya. Ini mohon dipastikan juga untuk tanda kurungnya sudah sesuai juga ya. Kita klik lanjut. Dan predikat kinerjanya sudah berhasil terkirim, ada
keterangannya bahwa status pengiriman sudah dikirim, dan untuk 2 guru yang belum menyelesaikan ini tidak termasuk ya dari yang tadi sudah dikirim dan bisa dilanjutkan di kemudian hari. Dan selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana tampilannya untuk guru yang sudah mendapatkan predikat kinerja tahunan. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini sebagai guru, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini sebagai guru dan sebagai pegawai. Kita coba untuk refresh. Nah, dari sini nantinya predikat kinerja tahunannya untuk guru dapat dilihat di sini. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat untuk predikat kinerjanya itu dapat dicek di sini ya gitu ya. Tapi untuk predikat kinerja tahunan lampirannya nantinya akan ada di menu baru, yaitu kita bisa klik cek dan hasilnya nantinya dapat dilihat di sini. Untuk periode penilaian dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024 dan predikat kinerja tahunannya dapat dilihat di sini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fitur untuk predikat kinerja tahunan di 2024. Untuk kepala sekolah akan sama persis tahapannya, tapi nantinya kepala sekolah akan dilakukan oleh kepala dinas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zelda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Amarina atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan ya kepada Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Baik, Mbak Amarina, terima kasih.